Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian, Halo. saudara sekalian dimanapun berada. Kembali kita ketemu di Radio Amigos setiap Jumat minggu terakhir. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat penting, ya. Tetapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami masih punya kesempatan di sisa umur hidup kami untuk menyempurnakan diri seperti yang Engkau kehendaki, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mohon berkati channel ini agar menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak manusia jadi mengerti, mengalami pencerahan, dan menjadi manusia Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mohon berkati mulut hamba-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, jika kita bicara etika, maka kita baca dulu nas berikut ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 33. Saya bacakan ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan di situ adalah dipakai kata dalam teks asli Alkitab, dipakai kata et. Et inilah yang dimaksud dengan etika. Diterjemahkan dalam Alkitab kita bahasa Indonesia dengan kata kebiasaan. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV diterjemahkan menjadi karakter. Jadi pergaulan yang buruk bisa merusak karakter yang tadinya baik. Bisa merusak etika yang tadinya beretika baik. Ini kata nas Alkitab. Nah, dalam bahasa Yunani dipakai kata ethos. Makanya kita sering mendengar kata ethos juga, bukan? Ethos kerja dan seterusnya. Ethos itu etika. Bentuknya tunggal ethos itu. Tapi kalau jamak disebut ta etika. Ta etika. Persis etika jadi ya. Sebenarnya ini diterjemahkan satu kata saja tidak cukup. Misalnya kebiasaan gitu. Kebiasaan adalah bagian dari etika, betul. Tetapi karakter juga bagian dari etika. NIV benar juga dalam hal ini. Jadi sebenarnya etika itu menyangkut kesusilaan. Sesuatu yang batiniah, bukan luarnya saja. Itulah etika. Etika itu beda dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan, misalnya kita belajar fisika. Fisika itu deskriptif. Artinya menjelaskan bahwa hukum-hukum alam itu begini loh, begitu. Nah, itu deskriptif namanya, menjelaskan. Tapi kalau etika itu normatif. Normatif itu tentang suatu pilihan. Tentang yang baik dan yang jahat. Apakah kita mau berlaku baik atau jahat? Nah, ini soal etika. Etika adalah soal bagaimana manusia menjalankan hidupnya. Nah, jadi dengan demikian etika itu tidak deskriptif, tapi disebut deontologis. Deontologis itu maksudnya proses oriented. Etika itu prosesnya. Dalam hidup ini, bagaimana kita menjalankannya itu etika. Bukan gini, yang penting aku mencapai tujuan. Misalnya tujuannya kaya raya. Yang penting kaya raya, caranya apapun. Nah, bukan, itu bukan etika. Kalau etika itu caranya harus benar. Nah, itu etika. Jadi proses oriented untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, begitu. Ya. Kalau kita bicara etika Kristen, tentu saja prosesnya harus benar. Berkenan bagi Tuhan. Nah, itu etika. Etika ini tidak bisa berjalan dengan normal kalau manusia tidak punya kesadaran. Kalau manusia diciptakan Tuhan sebagai robot gitu, Tuhan yang menggerakkan tangannya ke kiri, ke kanan, nanti taat, yang satu nggak taat, nanti ada makan buah itu, nanti si A selamat, nanti si B binasa, semuanya sudah ditulis skenarionya oleh Tuhan.
Nggak ada etika kalau itu. Itu sandiwara namanya. Ya, etika itu karena manusia punya kehendak bebas. Sehingga manusia bisa membuat keputusan berdasarkan pilihan-pilihannya. Dan kalau ia membuat keputusan, ia harus bertanggung jawab. Itulah sebabnya ada penghakiman. Hakimnya Tuhan Yesus. Karena manusia harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap kita. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama hidupnya. Itu etika. Makanya manusia harus bertanggung jawab. Nanti dimintai pertanggungjawabannya. Tuhan Yesus mengajar dengan banyak perumpamaan yang menggambarkan hal ini. Misalnya perumpamaan tentang hamba yang baik dan hamba yang jahat. Hamba itu diberi talenta 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan Tuhan itu pergi. Ketika Tuhan itu datang kembali, hamba-hambanya dipanggilnya lagi. Untuk apa itu talenta yang kuberikan? Yang 5 menjawab, kuusahakan Tuhan. Hasilnya 5. Bagus, kamu hamba yang baik. Yang dikasih 2 talenta, menghasilkan 2 talenta. Bagus, kamu hamba yang baik. Yang diberi 1 talenta, tidak melakukan apa-apa. Kamu hamba yang jahat, kamu dibuang ke api kekal. Nah, ini sama persis. Nanti Tuhan itu adalah Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang kita hidupi, kita perbuat selama kita hidup. Nah, ini kita bicara soal etika. Jadi manusia tidak mungkin tidak punya kesadaran, karena ia dimintai pertanggungjawabannya. Manusia tidak mungkin tidak memiliki kehendak bebas. Tidak mungkin. Meskipun ada teologi yang mengatakan manusia itu tidak punya kehendak bebas, semuanya Tuhan yang menggerakkan. Bahkan kalau manusia buat jahat, Tuhan yang menggerakkan. Ada yang ngaku begini, seorang hamba Tuhan bahkan, saya cerai ini Tuhan yang menentukan juga. Waduh, betapa sesatnya itu. Tuhan kok merencanakan perceraian? Padahal Alkitab berkata sebaliknya, Tuhan benci perceraian. Nah, kalau manusia sudah pengertiannya salah, etikanya pasti salah. Bahwa ia sudah selamat karena mengaku Yesus Tuhan dengan mulut saja. Cukup. Tanpa perbuatan. Tanpa etika dalam hidupnya. Karena etika itu perbuatan. Baik kita makan, minum, bicara, menulis di internet, apapun yang kita lakukan, itu dinilai oleh Tuhan. Semuanya terkait, terintegrasi, tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semuanya akan dihakimi menurut perbuatan kita. Nah, jadi manusia itu punya kehendak bebas. Begitu seseorang berkata manusia nggak punya kehendak bebas, kita nggak usah bicara soal etika, Den. Nggak usah. Kenapa? Percuma. Semua Tuhan yang menggerakkan. Apanya yang mau dinilai, apanya yang mau dihakimi. Ini sebenarnya menghina Tuhan sendiri. Karena Tuhan dengan kedaulatannya menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Yang mirip dengan Allah. Punya kemiripan. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak bebas. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bahkan ketika manusia baru jatuh dalam dosa, memiliki anak, Kain dan Habel. Kain panas hati karena persembahannya ditolak Tuhan. Habel diterima. Ia panas hati, Tuhan memperingatkan. Kain, kalau kamu panas hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Jangan kau teruskan, kira-kira begitu dalam bahasa sederhana. Tapi Kain melampiaskan dirinya. Padahal Tuhan berkata loh, kamu harus berkuasa atasnya. Atas kehendak dagingmu itu. Kamu harus beretika, Kain. Kira-kira dalam kalimat lain begitu. Etika, hidup ini tanpa etika nggak bisa berjalan. Semuanya hanya sandiwara. Ada orang yang berpikir seperti itu. Dunia ini ngomongnya bukan sandiwara di mulut, tapi predestinasi. Itu kata lain dari sandiwara sebenarnya.
Tuhan yang menentukan semuanya. Salah itu. Seluruh Alkitab berkata, kamu harus bertobat. Siapa yang bertobat? Tuhan yang menggerakkan, bukan kita. Amin semua ya. Ini harus dibenerin dulu nih, mindset dasarnya nih. Nggak punya etika sih. Nggak percaya bahwa hidup ini dihakimi menurut etika. Makanya hidupnya tidak beretika. Buktinya apa? Buktinya di internet menyerang orang lain, sesama hamba Tuhan, padahal dia tidak tahu apa yang kita ajarkan. Menyesat-nyesatkan, itu nggak punya etika namanya. Menyebut nama, nggak punya etika itu. Menyebut nama kita, disesat-sesatkan tanpa dasar. Nggak buka Alkitab. Ya. Tanpa etika, tidak seorang pun selamat di dunia ini. Sebab kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, ia menjadi teladan. Etika yang benar tuh begini loh. Seluruh hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Itu etika. Banyak orang tidak beretika, hidupnya suka-suka sendiri. Mumpung masih hidup. Ya. Mumpung masih hidup katanya. Waduh. Justru logikanya terbalik. Mumpung masih hidup, beretikalah. Karena itu yang dinilai. Ada amin ya semua ya. Banyak orang tidak beretika tapi merasa selamat. Padahal Alkitab jelas. Karena setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Itu etika. Kalau seseorang etika umum saja tidak lulus, nggak beretika secara umum, maka apalagi etika surgawi. Sudah omong kosong itu. Coba kita perhatikan satu nas Alkitab di mana Tuhan Yesus menegaskan demikian. Siapa sih yang masuk surga? Ini nggak bisa ditawar loh. Matius 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat 19 dulu supaya bisa menangkap konteks dekatnya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Apa sih hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu tentang etika. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bohong, jangan bikin hoax. Ya. Jujur, adil. Manusia kalau tidak adil ya, binasa dia. Makanya kitab Amsal menulis, di pengadilan yang seharusnya ada keadilan, ternyata tidak ada keadilan. Tunggu tanggal matimu. Segala sesuatu ada waktunya. Alkitab mengatakan itu loh. Segala sesuatu ada waktunya. Konteks dekatnya adalah untuk orang-orang yang tidak berlaku adil, yang berlaku zolim, yang jahat terhadap sesama, yang tidak punya kemanusiaan, kejam. Tunggu tanggal matimu. Segala sesuatu ada waktunya. Itu Alkitab mengatakan begitu. Di pengadilan nggak ada keadilan. Tunggu tanggal matimu. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau kita baca Alkitab harus sesuai konteksnya. Jangan suka-suka sendiri. Barulah ayat 20. Jadi hukum Taurat mengatur etika. Etika bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dan bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Apa itu? Perbuatan. Jelas semuanya perbuatan. Jangan ada padamu Allah lain. Itu perbuatan. Jangan buat bagimu patung, bentuk apapun dan kau menyembah kepadanya, berbakti kepadanya. Itu perbuatan bukan? Kuduskan hari Sabat, hormati orang tuamu, itu perbuatan semua itu. Kalau orang nggak melakukan apa-apa selamat,
Dia nggak pernah ngerti kitab suci artinya. Kayak orang nggak pernah baca Alkitab saja. Aneh memang. Ya, begitulah. Ayat 20 ya. Maka aku berkata kepadamu. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalau kamu nggak lebih benar dari mereka, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak masuk surga. Siapa bilang kau masuk surga? Kalau kamu nggak lebih benar. Sebab ahli Taurat dan orang Farisi itu, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak bohong, dia tidak mengingini milik orang lain, tidak bersaksi dusta, dia menghormati orang tua, menguduskan hari Sabat. Tidak ada Allah lain dalam hidup mereka. Ya, mereka tidak buat patung apapun untuk disembah atau dihormati atau diperlakukan istimewa. Enggak. Mereka tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kalau kita nggak lebih hebat dari itu, nggak masuk surga, kata Tuhan Yesus. Lah kok ada teologi keselamatan bukan karena perbuatan baik? Capek deh. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, betul. Tetapi kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita dituntut memiliki etika surgawi. Etika umum harus sudah lulus. Harus etika surgawi. Kalau mau ke kerajaan surga. Kalau nggak mau ya terserah situ. Kalau engkau merasa selamat padahal nggak melakukan apa-apa, nanti kita tunggu. Segala sesuatu ada waktunya. Mumpung masih ada waktu sekarang, mari kita berubah. Perhatikan bagaimana kita makan, minum, melakukan apapun. Lakukan untuk Tuhan. Begitu. Itu etika surgawi. Bukan dilakukan demi kepentingan diri sendiri. Etika yang paling tinggi itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan ditanya oleh seorang orang Farisi, ahli Taurat. Guru, hukum apakah yang terutama? Dijawab, dari seluruh kitab suci itu, intinya cuma ini. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap yang ada padamu. Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi kalau orang lain kejam terhadap sesama, tidak adil, Kristen pun akan binasa. Ya, mengaku percaya Yesus tapi nggak adil, kejam terhadap sesama, pelit, udah nggak usah masuk kerajaan surga. Begitu kira-kira ini terjemahan sederhananya dari Matius 5 ayat 20 ini. Ini soal etika. Manusia hari ini sudah kurang etikanya. Kalau di sosial media itu bisa ngawur gitu. Yang dikhotbahkan itu tidak sesuai Alkitab sama sekali. Sebagian malah menghasut. Aku mendengar suara Tuhan bahwa vaksin itu dicampur chip. Jangan mau divaksin. Wah, kacau balau. Gak punya etika itu namanya. Bersaksi dusta di internet. Ya. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Memento mori. Ingat hari kematianmu. Kita semua pasti mati. Nggak takut sama Tuhan. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi di Matius 5 ayat 20 itu, hidup keagamaan itu bukan soal ritual, bukan. Di dalam teks asli Alkitab dipakai kata dikaiosune. Kalau dikaiosunemu tidak melebihi dikaiosunenya orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak masuk kerajaan surga. Apa itu dikaiosune? Ada yang menerjemahkan kebenaran. Tapi itu abstrak. Ada yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia hidup keagamaan. Wah, itu malah membuat orang nanti jadi agamawi. Dikaiosune ini bisa diterjemahkan menjadi berbagai hal. Perbuatan, karakter, kebiasaan, etika. Konteksnya itu etika. Kalau kau etikanya nggak lebih dari etikanya orang Farisi dan ahli Taurat, kalau perbuatanmu, kalau pikiranmu, kalau hidupmu tidak lebih benar dari mereka, kamu nggak masuk kerajaan surga. Jadi bicara soal etika adalah bicara soal selamat atau binasa. Bukan hanya
sopan santun, itu etika umum. Sebab banyak orang kalau mendengar kata etika, oh etika itu sopan santun. Bukan. Ada orang yang bicaranya halus, tapi sebenarnya tidak beretika. Pandai bicara dia. Meskipun sebenarnya nggak pandai, kelihatan dari bicaranya itu ngawur ke sana ke sini. Cuma disampaikan dengan nada rendah dan kalem. Sebaliknya ada orang yang bicaranya itu keras, tegas, tapi benar. Orang yang beretika itu adalah yang benar. Dalam konteks ini yang sesuai kehendak Tuhan. Alkitab berkata, anakku tidak curang. Nah, dari situ aja kita sudah tahu. Orang-orang yang curang di dunia ini, itu bukan anak Tuhan. Itu anak setan. Segala sesuatu ada waktunya. Ingat kata-kata itu, Bapak Ibu. Semua ketidakadilan, semua kekejaman, semua kezoliman di dunia ini, tunggu. Segala sesuatu ada waktunya. Gak usah tunggu Tuhan Yesus datang deh. Sebentar lagi kau mati semuanya. Sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran ini. Cepetan, Epo. Cepetan, Epo, Ma. Oke, kita lanjutkan ya. Makanya jangan menganggap enteng. Etika yang dituntut oleh Tuhan Yesus itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, di situ dikatakan begini, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Orang yang beretika akan mengikuti perintah Tuhan. Karena kita sudah ditebus, kita jadi miliknya. Kita adalah hambanya, budaknya, dulosnya. Dia Tuhan kita. Jadi kita harus melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Itu etika. Bayangkan kalau seorang hamba atau budak di rumah mestinya bersih-bersih rumah malah santai-santai nonton TV. Coba, beretika nggak itu? Sama, kita semua sudah ditebus, harus mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Jadi saksi Tuhan. Malah jadi penjahat di dunia ini. Malah cari kekayaan dengan cara yang tidak halal. Malah kejam terhadap sesama, tidak adil. Herannya merasa membela Tuhan. Waduh, ini puncak kesesatan sebenarnya. Si setan itu memang apa ya? Memang pinter dan licik untuk menipu manusia. Manusia ditipu, berbuat jahat seolah-olah membela Tuhan. Luar biasa memang. Dulu Adam dan Hawa ditipu oleh si ular itu. Hari ini banyak manusia ditipu oleh si iblis. Sehingga mereka melakukan kehendak iblis. Gampang melihatnya. Sebab etika tertinggi yang Tuhan ajarkan, dua. Satu mengasihi Tuhan, dua mengasihi manusia. Dan itu bukan dua, menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipilih. Nah, jadi kalau orang tidak beretika seperti itu, kita tahu. Kita tahu siapa gurunya, siapa bapaknya. Alkitab berkata, iblislah bapamu itu. Kamu beretika iblis, bukan beretika manusia umum saja nggak begitu. Apalagi etika surgawi. Amin ya, semua ya. Nah, pagi ini kita diingatkan bahwa kita dituntut memiliki etika yang sangat tinggi oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, kamu harus sempurna. Matius 5 ayat 48. Masih dalam rangkaian yang tadi. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita dituntut memiliki etika yang sempurna. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kan begitu. Kita harus sempurna, sesempurna-sempurnanya. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Kalau manusia punya etika, ia pasti melakukan perintah Tuhan Yesus.
Banyak teolog-teolog yang aneh. Baca ayat ini dibaca konteks dekatnya. Oh, itu soal pengampunan saja, Pak. Yang lain nggak perlu. Ingat, jangan ayatiah. Harus alkitabiah. Bacalah seluruh Alkitab. Bahwa kita itu dituntut harus kudus. Harus sempurna. Orang yang bisa menguasai lidahnya adalah orang yang sempurna. Semua Alkitab itu menjelaskan dan melengkapi. Jadi bukan soal pengampunan saja. Seluruh etika kita selama kita hidup. Ada amin ya semua ya. Ini sangat jelas loh padahal. Alkitab itu sangat jelas menjelaskan di banyak ayat. Di kitab Yakobus terutama. Yakobus pasalnya yang kedua. Coba kita baca. Ini menekankan etika. Jadi kalau orang tidak suka kitab Yakobus, berarti dia tidak suka etika. Makanya hidupnya tidak beretika kebanyakan. Perhatikan aja orang yang doktrinnya seperti itu. Hidupnya tidak beretika. Tidak mengasihi sesama. Bicara di mulut mengasihi. Bicara di mulut kebenaran, padahal bukan. Itu kasat mata, bisa kita lihat langsung. Yakobus pasal 2. Mulai dari ayatnya yang ke... Ini agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Dari ayat 14, biar Bapak Ibu sekali mendengar ini untuk selamanya mengerti. Saya bacakan mulai ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi orang merasa punya iman fantasi, tapi tidak punya perbuatan apapun untuk imannya, nggak ada buktinya. Tidak ada faktanya imannya. Ini banyak yang begini. Kelihatan tidak pernah baca kitab Yakobus. Bukan nggak tahu, nggak mau membaca itu. Karena tidak sesuai dengan doktrin yang dia anut. Tidak jujur orang seperti ini. Ya. Apa gunanya, saudara? Kau mengatakan kau punya iman, tapi nggak punya perbuatan. Kau punya iman, tapi kau nggak punya etika surgawi. Ayat berikutnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberi kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi ngomong doang. Nggak ada perbuatannya, nggak ada etikanya. Ya. Itu ibarat sebuah gereja. Jemaatnya kesulitan, cuma didoain tok, nggak dibantu. Ya. Saya takut loh melanggar etika itu. Makanya di gereja kita, di gereja di mana saya jadi gembala, kalau ada yang kesulitan, pasti kita bantu. Kesulitan apapun, pasti. Tapi kalau bukan jemaat, di ujung bumi kan saya tidak kenal. Kadang-kadang mereka minta bantuan saya. Kalau saya nggak kenal atau nggak ada referensinya, ya saya nggak bisa. Karena sudah sering pengalaman. Rupanya ada banyak orang yang bengkok hatinya. Ya, sudah banyak pengalamannya. Jadi, etika itu penting. Banyak orang nggak punya etika juga. Keliling gereja, menipu sana, menipu sini. Jawabannya apa, saudara? Tunggu tanggal matimu. Segala sesuatu ada waktunya, kata Alkitab. Kita ada waktunya nanti menutup mata. Mari kita bertobat. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian punya teman atau siapapun yang pernah berbuat salah, ya kita juga pernah berbuat salah. Mari kita bertobat ke depan. Itu etika yang benar. Jangan sudah buat salah, nggak mau bertobat, nggak merasa salah. Nggak punya etika sama sekali itu. Secara umum saja nggak punya etika, apalagi bicara etika surgawi. Ya, oke, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Oke, tadi sampai di mana? Yakobus pasal Yakobus 2:14, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Tadi ayat 16 terakhir. Sekarang ayat 17.
Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Imanmu itu mati kalau nggak punya perbuatan. Itu iman fantasi. Itu iman bohong, placebo. Kau nggak selamat. Tetapi mungkin ada orang berkata begini, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Tunjukin kalau kau punya iman tanpa perbuatan. Bisa nggak? Itu orang-orang yang begini, aku setuju kok Yesus Tuhan. Gitu. Aku mengaku kok dengan mulutku, tapi nggak ada perbuatannya. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ini luar biasa ya kitab Yakobus nih. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya hal itu. Apa bedanya kau dengan setan? Cuma percaya di pikiran. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Orang yang merasa punya iman tanpa perbuatan, itu orang bebal. Ini ayat 20 ini, bukan saya yang mengatakannya. Yakobus pasal 2 ayat 20 menegur setiap orang yang doktrinnya hanya iman tanpa perbuatan. Itu. Hai manusia yang bebal, kata Yakobus loh ya. Jangan marah sama saya. Ini Alkitab. Kita tidak ada urusan pribadi. Kenal juga tidak. Ini Alkitab. Iman kosong itu. Nggak ada perbuatan itu. Contohnya Abraham. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Nyata perbuatannya. Pengorbanannya nyata. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita melakukan praktek perbuatan iman, maka iman itu makin lama makin matang, makin sempurna, makin lengkap. Bagaimana seseorang bisa mengampuni kalau tidak praktek? Oh, udah kuampuni Pak di pikiran. Itu bukan pengampunan. Itu kau berhalusinasi. Dengan jalan demikianlah genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, ayat ini diambil dari perjanjian lama. Maka percayalah Abraham. Nah, oleh orang-orang yang nggak Alkitabiah itu begini. Itu percaya tuh, nggak usah perbuatan. Nah, di Yakobus dibahas lagi. Perbuatannya itu adalah mempersembahkan Ishak. Nyata perbuatannya. Jadi kamu lihat, ini ayat 24 dicatat baik-baik Bapak Ibu. Siapa saja yang nggak setuju, dibacakan saja ayat 24 ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Mengerti bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia sederhana loh. Manusia dibenarkan karena apa? Karena perbuatan, bukan hanya karena iman. Artinya apa? Artinya iman yang ada perbuatannya. Ada loh yang ngatain kita. Di gereja itu ya, keselamatan itu iman ditambahin perbuatan. Apa artinya? Nggak tahu malu orang itu. Berarti dia nggak pernah baca kitab Yakobus. Sebenarnya kitalah yang Alkitabiah. Merekalah yang mengurangi Alkitab. Alkitab mengatakan perbuatan dan iman, perbuatannya dihapus jadi iman. Mengurangi. Nggak takut Tuhan itu. Barang siapa mengurangi setitik pun hukum ini, ya nggak masuk kerajaan surga. Kalau kamu tidak lebih benar dari orang Farisi ahli Taurat, nggak masuk kerajaan surga. Kamu ngurang-ngurangin Alkitab, kamu nggak masuk kerajaan surga. Jelas ini. Siapa bisa menyangkal? Dibenarkan karena perbuatan, bukan hanya karena iman. Yakobus 2 ayat 24, saya ulang-ulang. Berani menghilangkan perbuatan. Rasul Paulus itu mengerti. Dibenarkan karena iman itu maksudnya iman yang ada perbuatannya, bukan iman kosong. Ini jelas banget loh, nggak ngerti-ngerti juga. Makanya ayat 20 tadi mengatakan nih, hai manusia bebal, kau tuh bebal. Udah jelas banget di Alkitab mengatakan begini.
masih nggak punya perbuatan. Makanya hidupnya nggak beretika. Di ayat 26-nya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Manusia hidup tanpa etika pasti mati. Mati di situ binasa. Amin ya semua ya. Ini sangat jelas, saya harapkan kita nggak usah bahas-bahas lagi soal begini, udah jelas nih. Seluruh Alkitab itu jelas. Keselamatan itu bukan karena melakukan perbuatan baik yang biasa-biasa, tapi melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendak Tuhan. Jadi perbuatan, nggak semua perbuatan menyelamatkan. Perbuatan yang bagaimana yang menyelamatkan? Perbuatan yang melakukan kehendak Tuhan. Sehingga berkenan bagi Tuhan. Amin ya semua ya. Jadi ini jelas sekali. Jangan jadi manusia yang bebal. Manusia yang bebal itu biasanya suka debat. Suka debat, suka menghina orang kalau debat. Debat saja tidak bisa, mau debat. Debat itu yang dibahas materinya, bukan menghina orangnya. Ad hominem. Amin ya. Begitu. Jadi jadi ya Bapak Ibu, masalah etika ini sebenarnya rumit. Ada orang yang mengatakan, merokok boleh nggak Pak? Ya, di Alkitab memang nggak ada tulisan dilarang merokok, nggak ada. Tapi Alkitab mengatakan prinsipnya sederhana, baik engkau makan, minum, apapun lakukan untuk Tuhan gitu loh. Jadi merokok untuk Tuhan atau diri sendiri. Jadi boleh nggak? Etis tidak itu? Itu tidak etis. Tapi bukan soal rokok saja, makan biasa saja juga kok makan sembarangan sehingga banyak penyakit. Etis nggak itu? Kedagingan itu etis nggak? Nah, bicara soal etis itu banyak dan rumit. Nanti ada yang bertanya, bayi tabung boleh nggak Pak? Ini mulai masalah-masalah yang kontemporer. Nah, untuk itu diperlukan kepekaan. Karena Alkitab tidak menulis secara eksplisit, bukan? Nah, itu adalah topik yang sulit. Tapi itu ranahnya etika Kristen. Etika yang benar boleh nggak ya? Harus bisa dijawab oleh kebenaran. Makanya jangan jadi guru kalau tidak memiliki hikmat dan bisa mengajar dengan benar. Makanya jangan suka jadi konselor kalau tidak mengerti apa-apa. Nanti boleh nggak nih? Boleh, padahal nggak boleh. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Seorang yang etis di hadapan Tuhan, pasti ia hidup kudus. Pasti ia belajar sempurna, tidak pasif. Pasti ia menyempurnakan diri, tidak melakukan apa yang tidak Tuhan ingini, tidak takut apapun, kecuali takut berbuat dosa. Itu orang yang etis. Tidak takut setan gondoruo. Kalau sampai takut setan gondoruo itu nggak etis loh sebenarnya. Padahal ada Roh Kudus dalam diri kita, tapi kita takut. Itu artinya kita tidak mengandalkan Dia. Amin ya. Sekarang bertobat ya. Semua yang takut sama setan-setan itu. Lewat kuburan ada setan lewat itu, biarin aja. Nggak ada masalah itu. Mereka lah yang harus lari, bukan kita. Ada amin ya. Orang yang punya etika tinggi, etika surgawi itu menggerakkan seluruh hidupnya berdasarkan kehendak Tuhan. Berdasarkan kebenaran. Oleh sebab itu mari kita, sebelum segala sesuatunya berakhir, sebelum kita tak berdaya lagi, ya, mari kita belajar beretika surgawi. Amin ya. Nah, jangan percaya orang yang mengatakan keselamatan tanpa perbuatan. Saya sudah buktikan, Yakobus 2 ayat 24 tadi, mestinya dibaca lengkap lagi nanti ya. Jelas ya semua? Amin. Oke, puji Tuhan ya. Saya beri kesempatan untuk sahabat-sahabat kita yang sudah gabung di Zoom untuk bertanya. Ini ada Bapak Yustiawan Andreas, lalu ada Ibu Lilis ya. Oke, silakan Pak Yustiawan untuk pertanyaannya, dan saya juga mengajak partisipasi bagi
sahabat-sahabat yang tergabung di Radio Amigos 100,8 FM, untuk LRT, silakan jika ada pertanyaan bagi mereka yang sedang mendengarkan kebenaran ini dan terhubung dengan Radio Amigos di 0853 98 980421. 0853 98 980421. Saya langsung saja ke Bapak Kustiawan ya, Andreas, silakan. Pertanyaannya singkat. Ya, selamat pagi. Shalom Pak Jerry, Ya, shalom. Pak Wigno, dan sahabat-sahabat di dalam Kristus. Begini Pak Wigno ya, saya mau bertanya. Ya. Apakah etika surgawi itu sama dengan perintah Tuhan? Oh, ya baik. Jadi etika surgawi itu adalah perintah Tuhan sendiri bahwa kita mesti memiliki karakter surgawi. Dalam bahasa Alkitab dikatakan dengan berbagai macam kalimat. Misalnya, mengenakan kodrat ilahi. Itu sebenarnya beretika surgawi, mengenakan etika surgawi. Dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Maksudnya adalah begini, dalam hidupmu bersama, milikilah etikanya Kristus. Semuanya tentang etika, Pak. Yang ada SPF Oke. 45++. Terus Pak, apa yang dimaksud dengan dosa yang bisa binasa dan ada dosa yang tidak bisa binasa? Apakah itu menyangkut etika juga Pak? Ada etika yang tidak bisa membinasakan atau ada etika yang bisa binasa gitu Pak? Ya. Jadi dosa itu semuanya membinasakan. Dosa yang tidak membinasakan adalah dosa yang dibereskan. Artinya kita minta ampun dan tidak mengulangi lagi. Yaitu dosa yang tidak membinasakan. Gitu. Tapi kata Alkitab Pak, ada dosa yang tidak bisa membinasakan Pak. Itu aplikasinya tuh jadi gimana Pak yang sebenarnya Pak? Ya. Itu artinya dosa itu dibereskan. Dosa yang dibereskan tidak membinasakan akibatnya. Kalau nggak dibereskan, membinasakan. Oh gitu. Ya. Nah ini yang terakhir ya Pak ya. Ya. Apakah kedaulatan Tuhan atau intervensi Tuhan itu bisa terusik apa? Begini Bisa ya apa? Pak, maksud saya gini. Bisa terusik apa? Bisa berubah nggak gitu kedaulatan Tuhan itu atau intervensi Tuhan terhadap manusia? Sebagai contohnya begini. Dalam Alkitab kan dikatakan 2-3 orang sepakat dan sehati Tuhan hadir. Tadi pagi Pak Heri menghimbau kita untuk mendoakan MKC gitu ya Pak. Ya. Nah apakah kita kedaulatan Tuhan itu atau intervensi Tuhan terhadap Muhammad KC itu bisa terusik berubah nggak kalau ketika kita udah beribu-ribu orang berkumpul sepakat sehati untuk menolong MKC itu Oke, Pak? mengerti. Jadi kedaulatan Tuhan itu mutlak, Pak. Tidak berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah keputusan Tuhan bisa. Ketika Tuhan ingin menghancurkan Sodom Gomora, Abraham menawar bukan? Jangan Tuhan. Kalau ada 50 orang yang benar bagaimana? Nah itu kan tawar-menawar. Tuhan itu tidak kaku juga. Kalau kita berdoakan Tuhan tolong kali ini, bisa diberi juga, terserah Tuhan. Jadi bukan nasib sudah ditulis oleh Tuhan. Keputusannya mati, enggak. Tapi ada begini Pak, waktu Paulus atau Petrus ya, waktu di penjara ya, jemaatnya itu berdoa semalam-malaman dan bernyanyi-nyanyi, Tuhan menyatakan kuasanya sehingga membebaskan Petrus dari penjara dengan penjara-penjaranya pintu penjara terbuka dan pengawalnya pun petugas yang menjaga penjaranya pun bertobat Pak. Ya. Apakah itu kedaulatan Tuhan itu berubah Pak dengan cara bersepakat bersama-sama gitu Pak? Bapak punya pengertian kedaulatan salah ini. Yang Bapak mengerti sebagai kedaulatan itu keputusan. Kedaulatan Tuhan mutlak, tapi keputusannya bisa berubah sesuai dengan misalnya banyak orang mohon perubahan, bisa.
Hizkia mau mati, mohon perpanjangan umur, diberi. Jadi kalau kita ada yang sakit kan kita doakan supaya sembuh tuh Pak. Nah, kedaulatan Tuhan menentukan apakah dia sembuh atau tidak. Terserah Tuhan juga. Itu kedaulatan. Nah, kedaulatan Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap berdaulat. Tapi keputusannya bisa. Itu sebabnya kita bisa mohon, bisa macam-macam, kan begitu. Berarti Pak, kalau keputusannya berubah Pak, itu kedaulatannya juga Pak mungkin berubah Pak. Tidak, Bapak nggak mengerti kedaulatan berarti. Kedaulatan itu kekuasaan. Kekuasaan Tuhan tidak berubah seperti seorang raja atau presiden. Apakah gara-gara ia memberi sesuatu yang rakyatnya mohon lalu ia kekuasaannya berkurang? Tidak. Tetap kekuasaannya. Tapi ia menolong. Gitu loh. Mengerti nggak? Kalau Tuhan menolong itu bukan berarti kedaulatannya atau kekuasaannya berkurang. Tidak. Tidak. Oke Pak. Saya sementara belum bisa meresap ya Pak. Nanti saya setelah ini malah mau dipikirkan Gus, sama saya Pak ya. Pak Gus, dicatat dulu, kedaulatan itu artinya kekuasaan. Oke. Jadi bukan keputusan. Terima kasih Pak Wimyo. Oke, terima kasih Pak Bapak yang. Baik, Ibu Lilis, ini pertanyaan banyak yang ditanyakan seperti ini sih, banyak pertanyaan masuk seperti ini. Jadi sebenarnya yang namanya etika itu bukan berarti begini, kita ditipu sama orang misalnya, atau diperlakukan kejam misalnya, terus kita berikan aja ya udah nggak apa-apa gitu, bukan begitu. Etika itu kita dalam rangka melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak sesuai, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kita berdiskusi mendekati dia supaya dia jelas dan berubah. Tapi kalau dia kelihatannya tidak mungkin berubah, ya kita tidak usah dekat-dekat dulu sementara. Nanti kalau dia mau berubah ya boleh gitu. Intinya kita tidak boleh dendam, benci atau apapun. Kita harus melihat sesama kita itu, oh dia belum mengerti, makanya dia seperti itu gitu. Itu etika kita begitu, seperti Tuhan Yesus berpikir. Kita harus mengenakan etikanya Tuhan Yesus. Gini Pak, kalau saya membaca dari yang Bapak baca tadi Yakobus pasal 2 ya Pak ya, sampai ayat 24, betapa sulitnya kita menjadi pengikut Tuhan ya Pak, tidak mudah Pak ya. Jadi karena gini, maksud saya perkataan iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan kan Pak. Betul. Nah itu Pak, yang pertama. Terus yang kedua Pak, saya juga miris gini Pak, tentang ini banyak perdebatan ya, menyatakan dirinya doktor teologi dan sebagainya. Padahal kita ini kan sama-sama ibaratnya hamba-hamba Tuhan itu yang berdebat tuh Pak. Saya kadang-kadang ada teman saya, tuh orang Kristen kok berdebat, bertengkar, mengatain orang bodoh atau semacamnya itu Pak. Jadi saya miris Pak. Kenapa saya miris? Ngatakan karena saya seperti saya seorang awam gini Pak. Karena gambaran kita adalah surat kita ini adalah terbuka kan Pak. Betul. Jadi perkataan kita tuh harus benar-benar menunjukkan kasih gitu Pak. Benar. Nah itu gimana menurut Bapak dari dua pertanyaan ini? Terima kasih. Oke, mengerti Pak. Saya jawab dengan satu jawaban langsung saja. Jadi itu yang saya sebut tadi Pak. Bukannya beretika, malah tidak beretika. Debat itu berantem, saling menghina. Bukannya debat itu santun dan membahas materinya, tapi menyerang pribadi, sama-sama menyerang, saling menggoblok-goblokkan misalnya, gitu. Itu tidak beretika. Itu kalau ada Tuhan Yesus, Tuhan cuma berkata kalau kamu tidak punya etika, kalah dengan orang Farisi etikamu, kamu nggak masuk kerajaan surga. Begitu aja. Artinya apa? Artinya Pak Agus jangan mendengarkan hal-hal yang begitu. Buang waktu dan merusak, mengotori pikiran. Makanya kita harus memperhatikan siapa yang kita dengar, siapa yang kita, di mana kita harus belajar kepadanya. Guru yang baik. Cari. Maha guru kita kan Tuhan Yesus. Asistennya kita-kita semua. Nah, pilihlah yang benar. Yang nggak benar nggak usah ditonton. Buang waktu. Polusi itu, polusi pikiran. Gitu Pak. Nggak usah disupport. Nah, kok terima nggak usah di forward, delete saja. Nggak usah kasih persembahan juga ke mereka-mereka itu.
Nggak ada gunanya memberkati orang yang tidak mau bertobat itu. Malah membanggakan diri soal teologi, gelarnya, tapi nggak takut Tuhan. Kelihatan dari mana? Tidak beretika. Umum saja nggak lulus etika umum. Itu melanggar undang-undang ITE. Menghina di internet itu. Itu pidana Pak hukumnya. Iya. Apalagi kita bicara hukum Tuhan. Wah, jauh. Ya. Gitu Pak. Ya. Ya, karena benar Pak ya. Jadi kita ini adalah surat Kristus, harusnya Ya. tutur kata kita harus Betul. benar gitu. Ya, Betul. oke. Terima kasih Pak Tuhan Wiknya. berkati. Ya, Oke, terima kasih Pak Agus. Sebelum saya ke Ibu Yohana atau Bapak yang sudah bergabung, saya tetap mengajak partisipasi dari sahabat-sahabat di Radio Amigos 100,8 FM BPI Berarti. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi nomor tunggal kami, line telepon 0853 98 98 0421. Dan saya langsung ke Ibu Yohana atau Bapak ya. Silakan pertanyaannya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Pak Wiknyo. Selamat pagi Bu. Perbuatan baik itu tidak hanya sekedar melakukan perbuatan baik, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita kan usaha untuk membantu orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita ya Pak Wiknyo. Iya. Itu kan juga perbuatan baik. Lalu pertanyaan saya, perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Perbuatan baik yang saya maksud melakukan kehendak Tuhan itu dua Bu cirinya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, termasuk menolong sesama itu menyenangkan Tuhan Bu. Kan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kalau kau masih kasih makan ini, orang yang hina ini, kau melakukannya untukku. Kalau kamu kasih pakaian ke orang ini, kau melakukannya untukku. Artinya kita menolong banyak orang itu pun melakukan untuk Tuhan. Jadi motivasinya yang penting. Ada orang menolong orang lain supaya difoto-foto masuk surat kabar. Ada. Para politician itu kan begitu. Ada maksudnya, promosi. Makanya sosial media dipakai sebagai ajang promosi, menampilkan seolah-olah pribadinya itu baik. Nanti kalau sudah berkuasa, waduh, muncul aslinya. Itu sering kali begitu. Nah, makanya kita harus benar-benar memiliki motivasi yang bersih. Itulah etika surgawi. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Wiknya. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Yohana atas pertanyaannya. Saya tetap langsung saja ke Bapak Irwan Rusli ya, kayaknya juga sudah mengangkat tangan ini. Silakan Pak Irwan. Selamat Assalam Pak Wiknyo. Ya, shalom Pak. Pertanyaan saya adalah kalau etika surgawi, berarti juga apakah ada etika jasmani atau duniawi Pak? Dan bagaimana dengan seseorang yang dagang misalnya, atau berusaha, di mana ada unsur-unsur untuk mendapatkan keuntungan, harus menimbang-nimbang dengan etika Pak? Oke, baik. Etika itu memang ada dua golongan besar. Satu etika Kristen, etika teologis ya, etika surgawi. Satu lagi etika falsafi atau filosofis. Nah, etika yang umum itu berlaku, yang umum itu sopan santun dan sebagainya itu sebagian dari etika surgawi, Pak. Jadi kalau orang tidak beretika secara umum, apalagi bicara etika surgawi, nggak mungkin. Nah, kalau berdagang itu bukan tidak beretika loh Pak. Etika itu bukan soal jenis kegiatannya. Jangan pernah kita membagi-bagi yang ini kegiatan rohani, yang ini etika, yang itu kegiatan sekuler, nggak beretika. Bukan begitu, bukan. Baik engkau makan, minum, apapun, lakukan untuk Tuhan. Berdagang pun, lakukan untuk Tuhan. Bayangkan kalau kita berdagang, dunia lagi susah, harganya kita ketok, mentang-mentang kita punya stoknya. Beretika nggak kira-kira itu? Vitamin dimahalin, bahkan dipalsu. Beretika nggak itu? Itu etika umum aja nggak lulus, Pak. Apalagi etika surgawi. Dalam situasi yang sulit begini, ayo kita harganya yang normal, bahkan dimurahin sedikit karena semua orang membutuhkannya. Kan begitu etika surgawi. Tapi etika dunia,
pikiran dunia secara umum gitu. Wah, mumpung nih orang-orang lagi butuh, ku naikin harganya. Untungku jadi besar. Nah, begitu. Nangkep nggak Pak Irwan? Ya, ya Pak, nangkap Pak. Jadi, Cuman saja kadang-kadang kalau kita misalnya menentukan harga secara sehari-hari gitu, ya, lalu apakah kita harus mempertimbangkan juga misalnya pembelinya ini mungkin orang kurang mampu, ya, mungkin mengerti, kita mengerti. Jadi gini Pak. Nah, kalau etika umum, cari untungnya sedikit aja, ya. Atau yang wajar lah. Tapi kalau etika surgawi, Pak, ini kalau saya loh ya, orang lain nggak begitu soalnya. Kalau saya nih, saya jualan lalu ada yang nggak mampu, saya kasih, Pak. Saya kasih. Kalau ada yang orang membutuhkan sekarang, siapapun saya kirimin. Obat, vitamin, siapapun. Bayangkan kalau orang pikirannya semua, rugi dong aku. Lah, kita nggak jadi berkat deh. Nggak bisa jadi murid Kristus. Murid Kristus tuh begitu. Siapa saja yang membutuhkan ya kita kirimi. Selama kita ada, kecuali kita nggak ada ya bagaimana? Kan jelas begitu. Pak. Kan itu beda Pak. Orang dunia nggak pernah mikir begitu. Kalau saya jadi dokter nih ya Pak, yang hadir itu orang nggak punya gitu ya. Nggak usah bayar. Bahkan nih Pak, obatnya saya kasih gratis. Bahkan nih pulangnya saya kasih duit. Supaya naik Gojek atau naik apa. Ada ongkosnya sekalian. Itu mestinya begitu. Bukannya miskin nggak, sama saja malah buka resepnya yang mahal. Waduh, saya sudah melihat tuh. Para profesional itu nggak punya hati. Gitu Pak Irwan. Jelas Pak. Bless. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Irwan ya yang sudah bertanya. Saya masih membuka ruang pertanyaan untuk semua Bapak Ibu yang tergabung di Zoom dan juga bagi sahabat Amigos yang masih mendengarkan siaran kami, silakan juga jika ada pertanyaan ya, untuk topik yang sudah disampaikan soal etika, silakan di 0853 98 98 0421. Oke. Masih banyak waktu ini bagi Bapak Ibu yang masih tergabung di Zoom ya Tumben tidak bersama ada Pak pertanyaan Wisnu. ya Pak. Tidak banyak kali ini ya. Kurang banyak bertanya ini soal etika. Mungkin jelas ya. Kayaknya Pak Agus Temung ini lagi ingin bertanya, masih penasaran soal kedaulatan Tuhan sama Oh keputusan Pak Tuhan. Gius Tiawan, mau tanya lagi boleh? Enggak, mungkin lagi Oh, direnungkan Pak Pak. Agus Setiawan, sorry Pak Agus Setiawan, sorry Pak Agus. Oke, sekarang Pak Agus Setiawan. Ya, Ya Pak, itu nanti saya mau malam saya mau direnungkan gitu ya, Ya, karena direnungkan masih dulu Pak. kurang fit. Ya. Cuman ini ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Ya, silakan. Iman itu Pak kan harus dialami ya Pak ya. Ya, betul. Baru kita itu benar-benar iman. Betul. Nah, iman itu kan perlu didemonstrasikan Pak. Benar nggak Ya. Pak? Betul, maksudnya dilakukan. Ya, didemonstrasikan ya Pak ya. Ya. Mungkin ada yang didemonstrasikannya secara umum ataupun pribadi Pak. Nah, kalau menurut Bapak gimana Pak? Apanya yang bagaimana? Ya, itu yang perlu didemonstrasikannya itu yang benar itu yang gimana Pak? Oh, Sebab kalau didemonstrasikan secara umum ada yang pro dan kontra gitu Pak ya. oh, kita nggak peduli siapapun orangnya Pak yang pro dan kontra, karena selalu ada yang pro, ada yang kontra. Yang perlu kita perhatikan adalah motivasi kita harus bersih Pak. Kita melakukan sesuatu nggak ada yang melihat orang, ya nggak apa-apa juga. Ada yang melihat, nggak apa-apa juga. Kita bukan mau show kok. Ada orang yang mendakwa kita, itu mau cari nama itu, mau cari populer, biarkan saja Pak, nggak masalah. Urusan kita sama Tuhan. bagaimana Pak dengan hubungan kita sebagai hamba Tuhan dalam berkhotbah juga ini etika yang lebih bagaimana ya? Kan biasa orang khotbah sering tanpa sengaja mungkin menyebut seseorang atau dengan sengaja juga menyebut walaupun tidak sebut nama, tetapi kayaknya jemaatnya itu yang menjadi sasaran khotbahnya. Etika dalam berkhotbah itu yang lebih baik gimana Pak? Iya. Jadi berkhotbah itu menjadi juru bicaranya Tuhan.
Jangan juru bicaranya kita sendiri. Oh, awas nanti kau ku serang gitu, nggak boleh juga ya. Jadi berkhotbah itu menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan dengan motivasi yang benar supaya orang lain mengerti dan berubah. Itu saja, Pak. Kalau motivasinya lain ya tentu saja itu penyelewengan. Oke, sahabat, saya masih beri kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya dan juga bagi yang masih bergabung di. Oh, ada Ibu Rina ini. Langsung saja, Ibu Rina, pertanyaannya singkat, silakan. Shalom Pak Witnyo. Shalom. Saya mau nanya, ini sih kasusnya teman saya gitu loh Pak. Jadi orang tuanya nih selalu nuntut dia untuk ngasih lebih gitu, kayak uang apa-apa gitu. Terus teman saya ini dia bingung gitu. Sedangkan duitnya dia istilahnya nggak seberapa gitu, tapi orang tuanya tuh selalu nuntut. Nah, etika kita sebagai anak ke orang tua itu bagaimana tuh Pak? Maksudnya dengan orang tua yang seperti ini gitu. Oke, baik. Jadi kita harus tetap menghormati orang tua. Harus mengasihi orang tua juga. Ya, itu yang utama. Tidak boleh kasar sama orang tua. Mungkin orang tua punya kekurangan juga ya. Tapi dalam hal ini kita harus tulus juga. Karena memang keterbatasan kita bisanya memberi segini. Jadi harus komunikasinya baik. Misalnya, Ibu, aku cukupnya segini gitu. Nah, itu harus terjadi komunikasi yang baik. Gitu. Jangan sampai seorang anak kasar sama orang tua, itu nggak punya etika juga, nggak boleh. Ya, kan hukum yang 10 firman Tuhan itu salah satunya hormatilah orang tuamu. Bagaimana orang tua kita, bagaimanapun, ya tetap kita harus hormat. Gitu. Iya, jadi hubungannya sampai bisa dibilang renggang gitu loh Pak. Ya. Dia tetap ngasih, misalkan biasanya ngasih sekian karena dia sudah tidak bekerja, jadi dia ngasih dikurangin gitu Pak. Terus karena anak ngasihnya kurang, dibalikin lagi sama orang tuanya. Nggak bisa gue terima uang segini gitu. Biasanya gue banyak gitu. Iya. Jadi makanya dia merasa bingung, salah di mana gitu. Ya, Saya makanya seringkali masalah itu timbul karena komunikasi yang tidak lancar. Harus komunikasi. Orang kalau tidak komunikasi ya, dikasih uang berapapun tetap hubungannya nggak baik. Tetap. Ini bukan soal uang, soal komunikasi. Kalau komunikasinya baik, dekat, maka sang ibu akan mengerti. Bukan karena pelit, tapi karena memang lagi susah gitu. Tapi kalau komunikasinya tidak ada, renggang, ibunya kan berpikiran macam-macam. Kok dikurangi ini anak, bagaimana ini nggak sayang orang tua, dan seterusnya gitu loh. Karena komunikasinya kurang. Makanya ya, komunikasi itu penting sekali. Kita harus berkomunikasi sama teman kita yang baik dan sebagainya, supaya kita tidak salah sangka. Supaya mereka tidak salah sangka juga terhadap kita gitu loh. Kan salah sangka itu karena komunikasi kurang lancar. Begitu ya, Bu Rina. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ibu Rina untuk pertanyaannya. Dan kalau sudah tidak ada pertanyaan ini, tentu kita akan berhenti di tengah jalan ini Pak Wicco. Nggak apa-apa, cukup. Kan tidak harus panjang. Oke. Ya. Oke, terima kasih ya buat semua. Ada yang tanya Pak? Ibu ada, sorry. Oke, Pak Ibu Yanti ya. Ibu Yanti. Juga ada Pak Irwan ya, kayaknya ingin bertanya lagi. Ke Ibu Yanti dulu, baru kita ke Pak Irwan. Silakan. Ibu Yanti dulu. Bu Yanti, silakan. Ya, terima kasih Pak Jerry. Ya, terima kasih. Shalom Pak Witnyo. Shalom Bu. Ya, Pak, terima kasih untuk kebenaran pada pagi hari ini, sungguh luar biasa. Pemahaman saya ini Pak, mohon koreksi dari apa tadi yang tadi Bapak sampaikan, bahwa saya mendapatkan di Yakobus 2 ayat 24 ini adalah suatu penegasan iman ya. Bagaimana kita mengaplikasikan iman itu adalah perbuatan, dan perbuatan ini menyangkut etika umum dan etika surgawi ya Pak ya. Nah, ini kan etika surgawi itu kan intinya tadi adalah mengasihi ya Pak ya, mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama. Betul.
sebenarnya ada hal yang membuat saya gamang dalam kehidupan sehari-hari aja nih Pak, yang dari hal yang kecil. Misalnya dalam lagi pergi berkendaraan, terus kan biasa tuh kalau di yang namanya lampu merah itu banyak pengemis kan ya Pak ya. Ya. Nah, itu di hati itu saya ingin memberikan, tapi ada hal yang kontradiksi gitu. Di satu sisi saya berpikir, patut nggak ya saya kasih ini? Karena kalau ngelihat penampilannya, kayaknya nanti saya jadi membiarkan dia untuk malas dan bla-bla selanjutnya gitu ya Pak ya. Tapi ada, lah kamu kan harus mengasihi gitu. Ini hal yang sederhana gitu Pak. Akhirnya menyesal gitu Pak. Saya nggak kasih. Udah jalan, jadi mikir, aduh, ya juga kalau nih orang misalnya mungkin dia memang benar-benar dalam keadaan kesulitan walaupun dia mungkin penampilannya baik tapi dia sulit gitu ya Pak ya. Ya itu jadi ada penyesalan gitu Pak. Nah gini gimana meresponnya Pak? Kasih Pak. Seringkali kita dihadapkan pada situasi seperti itu Bu. Tidak hanya pengemis, apapun. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa orang yang susah itu terkadang memang karena macam-macam sebab. Ada yang memang karakternya kurang baik, misalnya dulunya malas. Ada yang memang misalnya bangkrut dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi bagaimanapun apapun sebabnya, ia memang susah Bu. Ia juga nggak mau susah begitu. Dan ia memang butuh pertolongan, meskipun ia malas. Nah, dalam hal itu kita harus menolong tetap. Sebab kalau enggak nanti siapa yang nolong mereka, kan gitu. Kan misalnya nih, ya malas sih, tapi nggak bisa makan ya, masa kita tega? Ya kita harus kasih juga. Kecuali kalau ada, saya nggak tahu ada peraturan nggak ya, kalau memberi pengemis di jalan itu melanggar peraturan. Dulu kayaknya pernah diatur ya, tidak boleh memberi di tengah jalan gitu. Ya Pak. Nah kalau itu jangan melanggar hukum. Tapi dalam kasus lain kan kita bisa menemui orang-orang yang membutuhkan Bu, selalu. Alkitab berkata begini, orang miskin selalu ada padamu. Nah, artinya apa? Artinya banyak orang pasti butuh pertolongan. Pasti. Nah, jangan sampai kita melewatkan hal itu. Karena kesempatan itu tidak selamanya ada. Jadi jangan sampai kita karena dianya kurang benar lalu kita nggak tolong. Apapun sebabnya, meskipun ia karakternya buruk, tapi kalau ia butuh pertolongan kita tolong. Cuma pertolongannya bukan untuk memanjakan, pertolongannya kebutuhan yang dasar. Makan, minum, bolehlah, pakaian boleh. Gitu. Minimal itu. Iya, ya, Pak. Jadi kata hati juga gimana Pak ya? Kita juga harus bisa menuruti kata hati ya Pak ya. Ya. Mungkin apa didasarkan dengan minta Roh Kudus dulu apa bagaimana nih Pak? Bisa. Yang penting begini. Yang penting hati kita bersih, maka kita bisa membuat keputusan yang bersih juga. Itu yang paling penting. Jadi nggak bisa dibahasakan pakai apa ya. Dengan bahasa itu aja. Jadi hati kita harus bersih. Dan itu kita tahu kok. Yang tahu kan kita dan Tuhan. Orang lain bicara apapun terserah deh. Gitu. Yang penting kita punya hati yang bersih. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Shalom Pak. Berkati. Amin, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Yanti. Ya, masih kita kembali ke Bapak-bapak dan Ibu yang sudah bertanya lebih dulu. Sudah habis nih Pak kelihatannya. Oh, sudah habis kayaknya. Sudah habis. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Terakhir, satu lagi kalau ada. Oh, satu lagi. Boleh saya tanya Pak? Ya, terakhir ya. Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Ya. Apakah etika-etika itu lain golongan dengan dosa-dosa, misalnya dosa berat gitu Pak? Impresi saya adalah etika itu agak lebih di area yang agak ringan dibanding dengan misalnya pencabulan, penjudian, atau kejahatan-kejahatan gitu Pak. Apakah semacam perbedaan yang harus kita perhatikan juga Pak? Oke, baik. Jadi etika itu adalah bagaimana manusia itu menjalankan hidupnya, mencakup keseluruhan kegiatan. Makanya etika surgawi adalah melakukan kehendak Tuhan dalam seluruh hidup kita, baik kita bekerja, belajar, berdagang, melayani Tuhan, dan sebagainya, berkeluarga, semuanya harus beretika surgawi. Nah, kalau kejahatan-kejahatan itu sudah pasti melanggar etika, Pak. Etika umum saja sudah melanggar. Jadi kata etika itu bukan soal ringan atau tidak. Kata etika itu benar-benar seluruh hidup kita, itu etika namanya.
Bagaimana manusia membuat keputusan yang ini baik, yang ini jahat, dia lakukan yang baik. Itu etika. Jadi begitu. Begitu Pak Irwan? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih bagi Pak Irwan yang sudah bertanya, pertanyaan terakhir tadi. Dan saya akan menutup program kita, Berita Firman Tuhan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat Pak Wisnu Tanto yang sudah menjadi berkat buat kita di program Berita Firman Tuhan di Radio 100,8 FM Radio Amigos tentunya yang terhubung pagi hari ini. Dan bagi semua penanya kami ucapkan terima kasih, baik Bapak maupun Ibu yang tadi sudah bertanya ya. Kita akan jumpa lagi pada bulan akan datang. Ya. Setiap bulan sekali ya kita ada di program ini. Bukan program ini ya, di acara bersama Pak Wisnu. Program BFT tiap hari, tapi bersama Pak Wisnu kita sebulan sekali. Saya ucapkan terima kasih juga Pak Wisnu dan semua kita. Dan sekali lagi saya Pendeta Jadi Ranting undur diri dan kita akan jumpa lagi di bulan depan dan saya serahkan ke Pak Wisnu. Silakan Pak tutup dalam doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ya waktunya sudah selesai. Semuanya happy ya. Oke, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini di mana kami menyambut hari ini dengan kebenaran. Bahwa kami harus beretika surgawi dalam seluruh hidup kami. Terima kasih, hamba mohon berkati Radio Amigos dengan seluruh pelayan Tuhan yang ada di sana. Pak Heri, Pak Jerry, dan semuanya. Juga Tuhan mohon berkati semua yang hadir, yang mendengar kebenaran ini dan yang akan mendengarnya melalui YouTube. Terima kasih Tuhan. Kami sudahi pertemuan ini dengan menyambut segala berkat yang turun dari surga di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.